tidak ada orang tua. Di surga ini tidak ada orang tua. Maka yang ada di sana itu orang-orang muda semua. Nah ini suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh nenek-nenek tua. Kemudian nenek-nenek tua ini berkata begini, ya Rasulullah, apakah orang semacam aku ini bisa masuk surga? Lalu beliau Rasulullah mengatakan, nanti di surga itu tidak ada orang yang tua seperti kamu. Waduh, nangis itu orang tua. Kemudian nangis ketemu Sayyidina Abu Bakar. Kamu kenapa nenek tua? Iya, aku kata Rasulullah tidak masuk surga. Gimana kata Rasulullah? Aku tadi bertanya, apakah orang tua seperti aku bisa masuk surga? Apa kata Rasulullah? Di surga itu tidak ada orang tua yang masuk surga. Nangis aku. Abu Bakar tertawa, senyum begitu. Kamu ngeledek saya, mentang kamu itu bisa masuk surga? Enggak, itu Rasulullah bercanda begitu ya. Itu bercanda. Lah gimana? Karena di surga itu tidak ada orang tua. Sebab kalau orang tua dimasukkan surga, dikasih hurun in, mau diapain? Nah, Pak Dodi 10 tahun lagi dikasih bidadari cantik, diem aja itu, dilihat itu. 10 tahun lagi, saiki saya koyoke saya tandang gitu. 10 tahun lagi belum tentu. 10 tahun lagi didelok opo iki manfaatnya enggak bisa. Sebab manusia itu kalau masih muda ya, sama Mas Rifki ini hawa nafsunya besar. Tapi kalau saya sudah seperti Pak Dodik 10 tahun lagi gitu, hawa nafsunya hilang, tinggal hawanya. Jadi lek turu wah kare ngono dah. Jenenge wong tuwek kan begitu ya. Nah, kalau dikasih bidadari di surga, mau diapain? Orang kita sudah tua, udah sepuh, makanya nanti ternyata kalau kita masuk surga akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Di-upgrade itu apa? Menjadi muda kembali. Maka kekuatan dan nafsu Anda banyak luar biasa sehingga apa? Milih 1000 pun boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini katakan apa? Anda diberi hak untuk memilih. Milih itu boleh 1, boleh 1000, boleh terserah Anda. Bahkan Anda bisa di surga itu tidak terbatas dalam mengakses atau mengeksplor semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hurun in ini adalah salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu saja. Saya tanya, kalau seandainya saya ini tadi nggak masuk, di sini ada kenikmatan di rumahnya Pak Lunda, salah satunya ada onde-onde. Kalau saya tidak masuk, kira-kira bisa nggak saya menikmati salah satu kenikmatan di rumahnya Pak Lunda, onde-onde, saya bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Maknanya kalau Anda dikasih pilihan untuk bisa memilih hurun in, bisa menikmati bidadari tersebut, maka Anda juga diberi akses untuk masuk surga. Loh, berarti kan kita bisa masuk surga. Ini bahasanya halus sekali. Oh, Anda boleh memilih memilih bidadari. Oh, memilih berarti bidadari ini salah satu kenikmatan di surga. Berarti apa? Kita boleh mengakses surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dibayangkan begini. Kata Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu begini. Surga itu apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Bahwasannya mata Anda kalau pernah melihat sesuatu yang paling indah, Anda pernah datang ke Magelang, pernah melihat Candi Borobudur, luar biasa indahnya. Anda pernah ke Bromo, hanya tercengang, Masya Allah, Gunung Batok itu kan luar biasa indahnya. Maka keindahan Anda yang pernah melihat sesuatu, entah di luar negeri maupun di dalam negeri, maka itu keindahan itu tidak bisa membayangkan bagaimana surga itu. Maknanya surga itu kalau Anda mampu membayangkan, itu bukan surga. Wala udunun sami'at, kalau ada kenikmatan yang di surga, kita ambil contoh, kita pernah mendengarkan sesuatu musik yang indah atau tilawatul Quran yang paling indah, maka keindahan itu tidak bisa kita pakai untuk membayangkan surga. Surga itu nggak bisa dibayangkan. Kalau Anda pernah membayangkan surga itu bagaimana, bidadari itu bagaimana, maka jangan. Loh, bidadari itu cantik, iya cantik. Kita bayangkan, ini ngarang saja. Padahal bidadari ini ya nggak mungkin speknya semacam itu. Speknya jauh luar biasa. Di deskripsinya itu, bidadari itu sangat putih. Putihnya luar biasa. Nah, nggak ada itu bidadari bau ketek, nggak ada. Kentut, nggak ada.
atau haid, tidak ada. Bahkan kalau Anda nggak ngasih belanja, ya nggak ngamuk-ngamuk, nggak muring-muring ya. Nah, coba jenengan bidadari Anda semua ini di rumah, kecuali Rifki yang jomblo ini ya. Nah, kira-kira marah nggak itu nggak Anda kasih belanja? Nah, bisa dicoba ini ya bapak-bapak ya. Maknanya bidadari di sana itu adalah makhluk yang disempurnakan oleh Allah dan itu dipersiapkan untuk siapa? Kita semua. Kita boleh memilih bidadari itu dengan cara apa? Kita bisa menelan sebuah kemarahan. Nah ini loh, kemarahan itu yang bagaimana? Kita ambil contoh. Emosi, mengolah emosi yang sangat luar biasa itu diantaranya jangan sampai marah gitu gampang. Ini ada Rasulullah pernah itu dikasih anggur Rasulullah. Rasulullah itu biasanya kalau dikasih seseorang itu suka berbagi. Ini teman-teman lagi kumpul, nih ada nih anggur sepiring, ayo kita makan bareng. Biasanya Rasulullah begitu. Ini ada orang datang ngasih anggur, sahabat deket di sini mau makan ngambil. Habis itu sahabat mau ngambil, Rasulullah ngambil dulu. Nah, kalau akhlaknya, kalau Nabi kita itu lagi ngambil, sahabat yang lain nggak ngambil dulu. Karena apa? Ya harus disumanggakno begitu ya kata orang Jawa. Dipersilahkan begitu ya. Lah ini sahabat punya akhlak, nggak mau gitu. Diambil. Ini sahabat ya kepingin ini gimana ya? Kemudian habis. Kemudian sahabat yang ngasih ini seneng banget ini. Bayangin antum ngasih saya sesuatu 2 kopi dengan teh ini saya habiskan. Seneng itu yang bikin. Tapi kalau nggak saya minum, ini kenapa ya? Apakah kopi saya tidak enak? Apa sop saya ini tidak enak? Kan begitu ya. Ini dihabiskan. Masya Allah, seneng yang ngasih. Sahabat ini pulang seneng gitu. Tapi 2 sahabat lah ini. Sahabat ini mengingatkan Rasulullah. Hubungan kita itu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Salinglah beri nasihat. Dan kalau dinasihati jangan baper. Nah begitu ya. Kalau yang dinasihati jangan baper. Nanti selanjutnya ada bab nasihat ya. Kemudian apa? Rasulullah itu bilang iya. Rasulullah biasanya kalau engkau itu dikasih orang, engkau itu selalu berbagi. Iya, ini anggurnya asem banget. Kalian gak kuat. Kalau kalian makan ini gak kuat mengendalikan emosi. Kasihan ini orang. Loh itu loh. Ternyata emosi itu bukan nonjok, enggak. Tidak menjadikan orang malu di publik itu bagus. Antum tahan emosi, dia salah tapi tidak menasehati di depan publik. Itu bagian menahan daripada emosi. Teman antum salah, iya. Adik kelas antum salah, anak antum salah, istri antum salah. Tapi antum dengan menahan tidak menasehati di depan publik, oh itu luar biasa. Pak Nunung salah gitu ya, secara syar'i. Seandainya ngaji sama saya ini kok ngaji sama saya kok begini nih, salah ini. Saya negur bisa, tapi kenapa sih kok enggak japri saja? Contoh, Pak Nunung bisa enggak ke toko ngopi-ngopi bareng? Pak Nunung minta maaf ya, ini saya bukannya enggak sopan, saya lebih muda, jenengan lebih tua. Tapi untuk bab ini kemarin salah. Itu kan bisa, insya Allah enggak tersinggung. Tapi bagaimana? Ini orang ya sudah ngaji berapa tahun, goblok banget. Wih gimana dong? Marah enggak? Ya orang digoblok-goblokin ya enggak enak. Kalau kita bisa menahan emosi itu, karena emosi itu melihat sesuatu keburukan kita tidak frontal pun itu juga menahan emosi. Nah kalau kita sudah menahan emosi tadi, reward yang pertama apa? Kita itu diberi oleh Allah, dibanggakan di depan seluruh makhluk. Yang kedua kita diberi suruh milih apa? Bidadari. Bidadari itu antum jangan dianggap apa ini? Yang cantik di sini apa ini? Korean style, Arab style, selera-selera antum, wis gak nutut kabeh. Ini di surga, istimewir, semuanya istimewa. Grade-nya nggak ada. Kalau kita lihat itu ya, ini di Mesir itu Imam Syafi'i itu kalau beliau baca kitab, ini ditutup kalau baca di sini. Kalau ini dibuka, baca sini hafal. Saking cerdasnya beliau itu. Sampai suatu ketika ini nggak ditutup, kok nggak hafal. Beliau ya Allah, ini kan sebuah kenapa ada apa ini? Ternyata Imam Syafi'i itu pernah melihat waktu berangkat mau belajar itu, melihat tidak sengaja betisnya wanita Mesir.
bukan wanita Mesir ini penggoda, tetapi Imam Syafi'i kata-katanya bukan tergoda. Ya namanya manusia normal melihat, Masya Allah. Lain jenengan kan bilang nadratul ula nikmah. Apa? Pandangan pertama adalah nikmat, gak kedip-kedip ya delok cewek-cewek iku antum ya. Pemene rondo-rondo sik teles ngono, Masya Allah. Wis gak kedip-kedip ya. Lah ini Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i itu karena beliau berkata patokannya begini. Al ilmu nur wa nurullaha la yuhdalil as. Ilmu itu cahayanya Allah. Dan cahayanya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Beliau ngelihat begitu sudah merasa maksiat, akhi. Ya berarti menunjukkan cewek Mesir itu cantik-cantik semua. Loh saya ini saksinya, saya 10 tahun di Mesir. Cewek Mesir itu kalau jalan 10, kalau di Indonesia mungkin jenengan 9 yang 10 Gus. Oh terserah Anda. Kalau saya di Mesir yang jalan 10, yang cantik berapa? 11. Loh kok bisa? Bayang-bayangnya ikut cantik. Wah. Hah? Belum dibandingkan ini. Tahu ya. Nah. Nyampe mana tadi ini? Oh ya, sampai di sini maknanya bidadari itu makhluknya Allah yang cantik, nanti kita disuruh memilih. Kemudian apa di sini? Wa khurudin masya'a. Masya'a ini apa? Terserah kalian. Milih 1, milih 2, milih siapa, boleh. Nah, ini ada yang bertanya. Bertanya itu begini, Ustadz, kenapa kalau di kitab-kitab itu diterangkan hurun in, bidadari? Itu bidadari itu speknya kan untuk laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira bagaimana ini? Apa? Apa ada hadisnya tentang bidadara? Ternyata begini, kata-katanya di Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa.